Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. You are listening to Surya Kebenaran Radio. Berilah sekarang, bukakanlah Yesus. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Seru ya kalau dengar lagu-lagu tadi. Kalau sahabat pengen dengar pujian-pujian yang memberkati dan mendapat banyak sekali informasi dan pengetahuan baik secara rohani maupun secara dunia, sahabat bisa pantengin terus nih setiap program-program yang ada di Radio Surya Kebenaran. Dari informasi seputar pembahasan firman Tuhan, seputar anak-anak, remaja, dewasa, kaum perempuan, kaum pria, bahkan informasi di sekitaran kita nih seperti kewanitaan, kesehatan, pendidikan, bisnis, keuangan, tempat wisata dan juga olahraga, sahabat bisa dapetin juga loh di sini. Untuk itu, pantengin terus siaran-siaran yang ada setiap hari dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam yang tentunya akan menemani aktivitas sahabat semua nih, dan pastinya akan banyak sekali berkat yang akan dibagikan. Mari bergabung bersama kita dan ajak teman, kerabat, saudara, atau siapa saja untuk dengerin siaran-siaran yang ada di Radio Surya Kebenaran, supaya nggak cuman kita aja nih yang diberkati, tapi kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tunggu apa lagi? Pastiin buat sahabat semuanya, setiap hari bisa dipenuhi oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Dan untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa buka fanpage kita di Facebook Radio Surya Kebenaran, atau sahabat bisa mengakses juga di www.suryakebenaran.com. Shalom Aleichem, selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran FM dimanapun sahabat berada. Happy people yang berbahagia, di malam hari ini jumpa kembali bersama dengan kami dalam program Refleksi. Seperti biasa sahabatku, di hari Selasa malam kami hadir sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat dengan materi yang pastinya membawa berkat bagi jiwa dan layak untuk sahabat dengarkan. Dan sahabatku yang ada di kota Ambarawa 107.8, salam jumpa bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami, khususnya sahabat Radio Surya Kebenaran yang sudah beraktivitas sepanjang hari ini. Kita mengucap syukur kepada Bapa Yahweh Elohim
karena kita dapat berjumpa lagi di ruang dengar sahabat. Dan juga bagi sahabat yang ada di live streaming yang mendengarkan melalui aplikasi radio digital, yaitu melalui aplikasi Radio Box, selamat malam dan selamat bergabung, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Ya, sahabat yang diberkati, kita hadir seperti biasa dengan obrolan yang sudah dipersiapkan bersama dengan pembicara kita yang akan menyampaikan hal-hal yang luar biasa yang akan menjadi pelajaran bagi kita, dan pastinya ada juga pesan Tuhan yang akan kita dapatkan dari obrolan di malam hari ini. Oleh karena itu sahabatku, kami juga mengundang sahabat dalam beratensi. Baik sahabat yang mau bertanya ataupun konseling di malam hari ini, kami persilakan. Catat nomornya untuk pesan WhatsApp di 0816654532. Baik, bersama dengan Rio di malam hari ini, dengan yang terkasih, yang sudah lama nih ya sahabatku, suaranya kita tidak dengar nih di radio, tapi malam hari ini kembali langsung live ya. Kalau biasanya kita dengar itu taping atau recording ketika khotbah, ketika ada renungan malam, dan malam hari ini live langsung bersama dengan kita di studio Radio Surya Kebenaran. Sebagai pembicara dengan sukacita, kita menyapa Shalom Alaika. Selamat malam Dedi, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Alaika Salam Rio, Alaika Salam untuk sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Haleluya. 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 Apa kabar Yudet? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Wow, istimewa ya sahabatku. Istimewa. Iya, mengucap syukur kepada Bapak Yahweh atas kesehatan pastinya Yudet yang pertama, dan semua karena kesehatanlah kita diizinkan untuk melakukan pelayanan dan aktivitas yang Bapak Yahweh izinkan bagi setiap kita. Baik Det, di malam hari ini kita dengan sahabat yang ada di rumah, kita akan membahas hal dari ini. Kalau saya pikir ini kayak kita bicara tentang dunia kesehatan nih Det. Iya. Iya, silakan Det. Iya, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, memang pada saat ini saya akan membicarakan tentang masalah yang biasa disampaikan oleh dokter. Artinya biasanya yang menyampaikan ini dokter, tapi kali ini rohaniwan juga boleh menyampaikan atau memperbincangkannya. Tentu saja asal tidak ngawur, karena saya melihat dokter pun banyak membicarakan masalah rohani, dan itu tidak masalah asal sesuai firman. Dan bahkan banyak dokter yang membicarakan hal-hal yang rohani tetapi melebihi rohaniwan itu sendiri, Rio. Iya, baik Det. Tapi tentu saja bagi rohaniwan yang tidak mau belajar, sementara dokternya mau belajar. Ada juga dokter yang cukup merasa sudah laris, nggak perlu belajar. Dan saya dari rohaniwan juga perlu belajar ilmu kedokteran. Siap. Jadi saling berbalas sapa. Ya, yang penting kita dalam hal ini semua adalah untuk pelayanan nih Det, pastinya ya. Betul. Iya. Saya membicarakan tentang masalah sistolik dan diastolik, Rio. Sistolik itu tekanan darah atas, sedangkan diastolik itu tekanan darah bawah. Apa yang akan saya bahas nanti tentu saja ini sangat menarik sekali dan berkaitan juga tentang kerohanian ternyata. Oke, baik. Ya, nanti saya lanjutkan lah. Ini pembukaan dulu. Iya, sahabatku, berbicara tentang sistolik dan diastolik. Jadi sistolik ya tekanan darah atas, dan diastolik ya tekanan darah bawah ya. Jadi mari sahabatku, saya juga penasaran, saya yang ada di studio Radio Surya Kebenaran, kok malam ini kita bahas tentang tekanan darah. Nanti ya bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Jadi bagi sahabat yang ada di rumah, kita akan bersama-sama membahas di malam hari ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Rio ingatkan kembali bagi sahabat yang mau bergabung dalam beratensi, silakan, kami sudah membuka dan menunggu di 0816654532. Dan bagi sahabat yang mau konseling juga di malam hari ini, kami menunggu atensi sahabat. Baiklah sahabatku, kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami 107.8 Radio Surya Kebenaran FM. Kudus namamu,
You are listening to Surya Kebenaran Radio. Baik, selamat malam sahabat yang diberkati, dan kembali lagi masih bersama dengan kami dalam kesempatan malam hari ini dalam program refleksi bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, khususnya bagi sahabat Radio Surya Kebenaran FM, sahabat yang ada di 107.8 dan juga di live streaming bagi sahabat yang mendengarkan melalui suryakebenaran.com, khususnya di aplikasi Radio Box. Selamat malam. Ya baik Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah nih Ded, sebelum kita masuk untuk sesi yang pertama, kita menyapa dulu. Di malam hari ada sapaan dari Ibu Umi dan keluarga di Blotongan. Shalom Bapak, kami ikut mendengarkan nih. Shalom Ibu Umi, selamat malam. Ya, selamat malam untuk Ibu Umi dan keluarga di Blotongan. Salatiga juga selamat malam untuk Bapak Gembala Ade Sugeng. Selamat malam dan selamat bergabung, selamat mendengarkan, dan juga sahabat yang ada di rumah di malam hari ini. Ya baiklah, langsung saja nih. Jadi kita bahas tentang sistolik dan diastolik, tekanan darah atas dan juga tekanan darah bawah ya. Ya di malam hari ini. Silakan deh untuk sesi yang pertama. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, dan sekaligus untuk Rio. Sistolik dan diastolik. Biasanya ini bicara biasanya ya Rio. Biasanya orang memikirkan tentang tekanan darah ini selalu yang diperhatikan apa? Diastolik atau sistolik? Sistolik atau diastolik? Yang mana nih biasanya Rio? Biasanya orang berpikir tentang darah atas nih. Darah atas. Hypernya Dad. Hyper ya. Ternyata sistolik dan diastolik itu tidak boleh diabaikan. Dua-duanya harus berimbang. Untuk normalnya itu 120/80. Jadi dilarang menekankan hanya sistoliknya saja yang diperhatikan atau diastoliknya yang diabaikan. Pemeriksaan tekanan darah atau tensi harus memperhatikan keduanya. Diastolik menunjukkan tekanan pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detak. Jadi tekanan diastolik itu mencerminkan kondisi pembuluh darah secara langsung. Jika diastolik tinggi, itu menandakan pembuluh darah tetap dalam kondisi tinggi meskipun jantung tidak sedang bekerja keras. Artinya jantung terus berdetak dengan detakan yang cukup kuat. Mengabaikan diastolik melebihi 100 mm Hg dapat menyebabkan krisis hipertensi. Jika melonjak di atas 120 mm Hg dapat menyebabkan kerusakan otak, jantung, dan ginjal. Memang diastolik tidak menunjukkan gejala yang jelas sehingga bisa menjadi silent killer atau pembunuh secara diam-diam. Maka saat diastolik saya tinggi, saya diminta untuk minum obat ditambah beta blocker. Artinya supaya diastolik atau tekanan darah bawahnya itu turun. Artinya antara sistolik dan diastolik harus tidak boleh dipisahkan. Dan hal ini seperti dalam dunia spiritual antara nama Yahweh dan nama Yeshua. Ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, termasuk dengan Ruach HaKodes. Kalau mengabaikan satu di antaranya akan berakibat fatal. Misalkan jika mengabaikan Yeshua HaMashiach, ini sama saja dengan mengabaikan diastolik atau tekanan darah bawah. Mengabaikan Yeshua berarti tidak memiliki pintu keselamatan, karena Yeshua itu pintu keselamatan satu-satunya. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-9, yang ditulis di dalam kitab Indonesian Literal Translation yang berbunyi, "Akulah pintu, jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan dia akan masuk dan akan keluar dan akan menemukan padang rumput." Karena untuk sampai kepada Bapa Yahweh di Samayim atau di sorga harus melalui Yeshua. Seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanan 14 ayat yang ke-6.
Saya akan bacakan Injil Yohanan atau Yohanes 14 ayat yang ke-6 dari kitab Brit Kadasa. Di sana dikatakan, wa yomer elai Yeshua anoki haderek wa haemet wa hakayim wa islo yafo el haaf al yadi, yang artinya Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan itu dan kebenaran itu dan hidup itu. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi dalam ayat ini saya harus menggarisbawahi kata haderek atau jalan itu, haemet atau kebenaran itu, dan hakayim atau kehidupan itu. Kenapa harus ada hanya sesuai dengan kitab yang tertulis di dalam bahasa Ibrani-nya? Sebab di bumi ini ada banyak jalan, ada banyak kebenaran, dan ada banyak yang menjanjikan kehidupan kekal. Tetapi hanya ada satu jalan, yaitu hanya satu kebenaran dan satu adanya satu kehidupan sebagai juru selamat manusia, yaitu Yeshua HaMashiach saja. Dan hal itu seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 yang mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain, siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Jadi berbicara tentang diastolik dan sistolik itu mengacu kepada kebenaran firman Tuhan juga. Artinya kita tidak boleh mengabaikan diastolik atau tekanan darah bawah. Biasanya kita pikirkan, saya yang penting sistoliknya tidak tinggi. Tetapi kalau diastoliknya tinggi, itu semakin berbahaya sebetulnya. Nah, secara kerohanian tadi sudah disampaikan, kita tidak boleh mengabaikan Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach itu satu-satunya jalan. Ada banyak jalan di atas muka bumi ini, dan ada banyak orang menjanjikan jalan, tetapi jalan yang sesuai dengan kebenaran firman hanya jalan melalui Yeshua HaMashiach. Anoki haderek. Kemudian ada banyak orang yang mengajarkan kebenaran, tetapi kebenaran berdasarkan apa? Berdasarkan dirinya sendiri, kebenaran berdasarkan organisasinya, kebenaran berdasarkan orang-orang tertentu. Apakah itu yang disebut kebenaran yang sejati? Kebenaran yang sejati adalah haemet, yaitu Yeshua HaMashiach. Kemudian kehidupan. Ada banyak orang menjanjikan kehidupan, tetapi dirinya sendiri yang menjanjikannya mati dan tidak bangkit. Tetapi Yeshua, dia yang mengajarkan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan kehidupan. Itu ajarannya, dan dia buktikan dengan kematian dirinya sendiri dan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya Yeshua bukan hanya ngomong, tetapi juga membuktikan dirinya. Oleh karena itulah maka diastolik tidak boleh diabaikan. Mengabaikan diastolik berarti mengabaikan, sama saja dengan mengabaikan Yeshua HaMashiach. Ya tentu kita tidak selamat. Ada banyak juga orang yang tensi atasnya, sistoliknya itu biasa-biasa saja, tapi karena diastoliknya tinggi, akhirnya stroke juga. Ya, ini suatu kenyataan, Rio. Ya. Karena itulah maka sebagai orang yang beriman kepada Bapa Yahweh, maka kita tidak boleh mengabaikan yang penting Yahweh, gitu. Tidak bisa. Antara diastolik dan sistolik, antara sistolik dengan diastolik ini merupakan satu kesatuan. Seperti Yeshua, Yahweh itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Amin. Seperti koin yang memiliki dua sisi yang berbeda, tetapi merupakan satu adanya. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk selanjutnya nanti saya akan bicara tentang bagaimana jika mengabaikan sistolik atau mengabaikan nama Yahweh. Jadi ini antara sistolik dengan
diastolik ini saya umpamakan antara Yahweh dengan Yeshua HaMashiach, ya. Oke. Jadi itu nanti saya sampaikan di sesi yang kedua. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini ya, kita sudah membahas di sesi yang pertama tentang diastolik. Dalam hal ini Bapak Gembala Yakub Sulistyo atau Pastor Yakub mengambil tentang bagaimana Yeshua yang kita kenal dalam kehidupan kita sebagai jalan kebenaran dan juga hidup. Ya, sahabat kan diberkati, sudah diambil tentang bagaimana ya, tentang koin yang mempunyai dua sisi ya, Det? Ya, dua sisi yang berbeda. Biasanya ada lambang dan juga nominal. Nah, kalau cuma lambang toh tidak ada nominal, orang tidak tahu ini tidak berlaku juga. Ini mau untuk apa nih gitu kan? Kalau cuma nominal tidak ada capnya atau lambangnya, loh ini cuma nominal tidak ada sahnya dari negara, ini apa nih, untuk apa? Ya tidak akan ada fungsinya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Ya nanti sebentar kita akan bahas tentang sistolik ya, tentang bagaimana dengan Bapak Yahweh. Kadang orang kalau sudah mengenal tentang, merasa bahwa ini loh dia apa, oke, kalau sudah Yahweh aja gitu, Yeshua diabaikan gitu. Ada juga yang Yeshua, Yahwehnya diabaikan. Nah. Yang penting kan Yeshua, semua kuasa sudah diberikan kepadanya katanya. Maka Yahweh sudah tidak perlu, itu perjanjian lama katanya. Iya, di malam hari nanti sahabatku di sesi yang kedua. Jadi mari bagi sahabat yang mau beratensi atau konseling juga di malam hari ini, kami membuka dan menunggu di 0816654532. Ini ada sapaan dari Bapak Gembala Ade Sugeng, katanya Banyumanik mendengarkan dengan seksama. Haleluya. Selamat malam Pak Gembala Ade Sugeng Wiguno. Haleluya. Nah, dan juga selamat malam buat yang ada di Lampung, ada Ibu Rita dan keluarga. Selamat malam. Selamat malam Ibu Rita. Ini ada tanggapan dulu nih, sebelum kita jeda lagunya. Nominal doang, nggak ada lambangnya, jangan-jangan Bitcoin nih. Haleluya. Ya, nanti seperti apa dia sahabatku, rahasia selanjutnya untuk pembahasan kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8. Kita dengarkan satu buah lagu berikut ini. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru, Engkaulah harapan jiwaku. Padamu ku serahkan hidupku, padamu ku bersyukur, padamu ku berseru, Engkaulah harapan jiwaku. Padamu ku serahkan hidupku, Yeshua. Engkaulah kekasih hatiku, jagaku dalam hadirat-Mu, ku rindukan selalu kasih-Mu. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru, Engkaulah harapan jiwaku. Padamu ku serahkan hidupku, Yeshua. Engkaulah kekasih hatiku, jagaku dalam hadirat-Mu, ku rindukan selalu kasih-Mu.
You are listening to Surya Kebenaran Radio. Ya, sahabat yang diberkati, selamat malam. Untuk malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi, membahas tentang sistolik atau diastolik. Kalau tadi di sesi yang pertama sahabatku berbicara tentang diastolik, dalam hal ini Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo mengaitkannya tentang bagaimana Yeshua HaMasiah. Dan juga di malam hari ini sahabatku, kita lanjutkan ya. Ini masih ada senggolan juga nih Det malam hari ini, masih dari Bapak Gembala Ade Sugeng. Waduh, maaf nih ralat ya, Bitcoin ada lambangnya. Ada lambangnya ya, tapi nggak ada nominalnya. Betul, nanti seperti apa nih, kita juga akan bahas di malam hari ini sahabatku. Bagaimana dengan sistolik itu sendiri, atau yang kita kenal dengan tekanan darah atas nih. Silakan Det. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Rio, itu sesi yang pertama tentang diastolik atau tekanan darah bawah, yang saya umpamakan sama dengan Yeshua yang tidak boleh diabaikan. Terkadang orang itu mengabaikan diastolik karena dianggapnya itu bagian bawah tidak terlalu bermasalah, padahal ini saling kait-mengkait. Sehingga orang mengatakan yang penting Yahweh itu. Tetapi di sisi lain juga ada yang menekankan Yahweh saja tetapi mengabaikan Yeshua. Nah, dalam sesi ini saya akan menyampaikan bagaimana jika mengabaikan nama Yahweh itu sama saja dengan mengabaikan sistolik atau tekanan darah atas. Tentu tidak akan masuk surganya Yahweh, karena yang memiliki surga itu Yahweh. Pak, apakah Allah memiliki surga? Memiliki, tetapi surganya berbeda. Ya, jadi jangan disama-samakan. Surganya Yahweh itu seperti apa? Ya, kalau kita membaca di dalam kitab suci sangat berbeda. Itu tempatnya para saleh-saleh Tuhan berkumpul, dan di sana penuh dengan kemuliaan. Amin. Tidak ada praktek seks, ya, tetapi beda dengan surganya Allah. Karena memang surganya berbeda, dan di surganya Allah ada kenikmatan dunia yang selama di dunia tidak bisa mendapatkannya. Dan itu bagi saya tidak masalah, karena memang dua tempat yang berbeda. Tetapi saya ingatkan bagi orang-orang yang mengaku diri sebagai Kristen, jangan mengabaikan sistolik atau mengabaikan tekanan darah atas yang sama saja dengan mengabaikan nama Yahweh. Tentu tidak akan masuk surganya Yahweh, karena surga itu yang memiliki surga adalah Yahweh. Amin. Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 30, ayat 39, ayat 43, ayat 49, 2 Tawarikh pasal 6 ayat 21, ayat 30, ayat 33, ayat 39 dan lain-lain. Di sana disebutkan bahwa Yahweh itu tempat kediamannya di sorga. Jadi ini sudah menjadi satu hal yang mutlak harus diakui. Kalau kita tidak menerima Yahweh, mau masuk surganya mana? Bahkan ada orang yang teriak-teriak haleluya tapi menentang berat Yahweh, Rio. Ini kan aneh. Sekaligus menunjukkan tidak tahu arti haleluya. Padahal haleluya itu artinya pujilah atau pujilah Yahweh. Amin. Nah, kalau menentang Yahweh, meninggi-ninggikan Allah, tetapi teriaknya haleluya, ya keliru. Seharusnya bukan haleluya, tapi halelulah atau halelual, baru cocok. Tapi kan itu tidak ada di dalam kitab suci kita. Karena itu saya katakan ini sudah menjadi sesembahannya umat Islam. Ya kita hargailah, kita kembalikan saja. Ada yang ngeyel dengan mengatakan, tetapi kan sebelum Islam lahir, Kristen Arab sudah memakai. Yes, betul. Tetapi itu tidak ada di dalam kitab Tenak atau Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Karena itu merupakan adopsi satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, suku Quraisy.
memang pada saat itu Islam belum ada, belum lahir. Nah, ketika sekarang ini sudah diadopsi juga oleh umat Islam dan dijadikan nama sesembahan di dalam Al-Quran yang menjadi rujukan mereka, ya kita seharusnya sebagai umat Kristen menghormatilah. Tidak perlu kita menyebut-nyebut karena kita ada Tuhannya sendiri, yaitu Yahweh yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Daud, Mose, dan para nabi. Jadi kita punya Tuhan sendiri, ya kita sembahlah Tuhan sendiri. Yes. Dan kalau orang membuang Yahweh atau mengabaikan nama Yahweh, yang sama dengan mengabaikan sistolik, menurut kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 23 ayat yang ke-27 mengerikan sekali. Di dalam kitab Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, yang berencana untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi mereka yang mereka ceritakan seorang kepada sesamanya, sebagaimana yang leluhur mereka telah melupakan namaku karena Baal. Keselamatan dalam kekristenan tidak ditentukan oleh perbuatan baik. Jadi ini merupakan konsep keselamatan itu sendiri. Orang yang melupakan nama Yahweh menurut kitab Yirmiyahu pasal 23 ayat yang ke-27 itu merupakan nabi palsu. Banyak sekarang ini pendeta-pendeta yang mengajar kepada umat untuk melupakan nama Yahweh, digantilah dengan Hashem. Padahal Hashem itu kan artinya nama itu. Lah siapa nama itu? Oh, itu nama Yahweh. Ya sebutlah, wong memang yang punya nama ingin namanya disebut kok. Kan begitu. Ya. Nah, apakah cukup dengan mengakui Yahweh saja? Keselamatan dalam kekristenan itu beda dengan keselamatan di tempat yang lain. Kalau di tempat yang lain, kalau di dalam kekristenan ada orang mengatakan apakah Yahweh itu menyelamatkan? Tentu di dalam Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki Yahweh wa enmi bal ademosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Lalu bagaimana dengan Yesua? Pada saat itu Yesua belum turun ke bumi, sehingga yang ada di bumi sesuai dengan perintah para nabi, yaitu Yahweh lah yang menyelamatkan. Dan Yahweh itu Yesua. Dan keselamatan tidak bisa, yang penting saya melakukan perbuatan baik cukup. Itu kan menurut standar kebenaran kita. Karena itu tadi dikatakan Yesua itu kebenaran itu. Amin. Artinya kebenarannya harus sesuai dengan kebenaran firman, bukan kebenaran menurut maunya sendiri. Ya. Nah, di dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6, dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, namun kami semua menjadi seperti orang yang najis, dan semua kebenaran kami seperti kain yang najis, dan kami semua layu seperti daun, dan kejahatan kami seperti angin mengembus kami. Jadi keselamatan tidak didasari dari melakukan perbuatan baik, tetapi keselamatan ditentukan oleh kelahiran kembali, seperti yang tertulis di dalam kitab Titus 3 ayat yang ke-5. Indonesian Literal Translation menulis, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya. Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Artinya, meskipun sudah menerima jaminan kepastian keselamatan di dalam Yeshua HaMashiach dan juga Yahweh, tetapi harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti sebagai murid Yeshua. Jangan sampai kita menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 22 yang mengatakan demikian. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Orang berpikir kalau sudah bisa melakukan mujizat dan bahkan menerima mujizat serta diberkati, itu dianggapnya sudah benar, sudah merasa pasti kehidupan saya berkenan. Tetapi ternyata di dalam ayat yang tadi dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nanti akan ada perbantahan dengan mengatakan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat? Sekarang saya mau tanya sama Rio, siapa yang melakukan nubuat, mengusir setan, dan melakukan banyak mujizat? Apakah itu hanya orang Kristen biasa? Tidak juga. Tidak, itu Kristen yang sudah dipakai Tuhan. Mungkin juga pendeta. Ya kan? Pendeta kan pekerjaannya itu. Mengusir setan, bernubuat, melakukan banyak mujizat. Jadi jangan setelah melakukan itu dianggapnya sudah benar dan berkenan di hadapan Elohim. Padahal tolok ukurnya bukan itu, melainkan harus sesuai dengan firman, yaitu melakukan kehendak Bapa. Nah, untuk melakukan kehendak Bapa, salah satu diantaranya adalah yang tertulis di dalam 1 Tawari 16 ayat yang ke-8. Hodulah Yahweh, kiru vesmu hodio va'amim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, sampaikanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Itu kehendak Bapa Yahweh, diminta untuk menyerukan namanya, bukan menyerukan sebutannya. Jadi jangan ngarang sendiri. Yahweh yang punya nama, itu menghendaki namanya disebut. Jadi jangan, tapi kan Tuhan tahu isi hati. Ya jelas Tuhan tahu isi hati. Kalau Tuhan tidak tahu isi hati, bukan Tuhan namanya. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok menuntut Tuhan tahu isi hati? Kenapa kita tidak pernah mau tahu isi hati Tuhan? Bagaimana kalau namanya diganti-ganti? Banyak ayat yang menekankan bahwa Tuhan tidak menghendaki namanya diganti. Dan bahkan Tuhan cemburu kalau mulut kita mengucapkan nama sesembahan lain untuk diagungkan tinggi. Jadi jangan sampai kita masuk kepada kitab Matius 7 ayat yang ke-23. Undur dari hadapanku, hai kamu yang melakukan perbuatan kedurhakaan. Orang yang durhaka adalah orang yang tidak mengakui bapak rohani bapaknya. Dalam hal ini adalah bapak rohani, yaitu Yahweh. Ya. Jadi jangan kita pegang prinsipnya sendiri. Yahweh mau dihina model seperti apapun silahkan, tetapi dia tetap Tuhan. Dia tetap juru selamat yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Jadi Yahweh tidak terpengaruh dengan orang yang menghina. Saya heran banyak pendeta yang menghina nama Yahweh. Oh, belum waktunya Pak. Nanti ada waktunya. Kapan waktunya? Kalau sudah banyak, takut jemaatnya ketut semua, kabur ya. Karena sekarang ini terus terang saja jemaat itu dijadikan objek untuk menghasilkan uang. Artinya seperti perusahaan, dan dirinya bukan lagi melayani, melainkan bekerja, Rio. Jadi kalau pimpinannya ngomong A, ya sudah ikuti A, walaupun tidak sesuai dengan hati nuraninya. Karena kalau tidak, ya resikonya dipecat. Dan kalau dipecat, piringnya pecah. Nah itu, karena itu saya pernah berbicara kepada pendeta yang memiliki jemaat ribuan. Saya ngomong tentang nama Bapa. Orang itu mengatakan, ya Yakub, saya tahu itu nama yang benar. Nah saya bilang, kenapa Bapak tidak melakukan firman? Ya gimana ya, sinode kita kan belum. Nah saya bilang, nah Bapak ini bekerja untuk sinode atau bekerja untuk Tuhan?
Lalu dia muter-muter ngomongnya, ya saya sudah berhenti saja kalau sudah sampai di situ. Karena ada 1001 macam alasan kan Rio. Iya. Oleh karena itulah maka hati-hati sahabat Surya Kebenaran tentang nama Yahweh. Ya, bukan saya yang mengejudge, tetapi kitab suci sendiri yang mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menjadi nabi palsu karena kita mengajak orang untuk melupakan namanya. Ya. Jadi itu yang sangat berbahaya. Kemudian hal berikut yang ketiga, bagaimana jika menolak keduanya? Nah, ini artinya mengabaikan sistolik maupun diastolik. Nanti saya akan sampaikan di sesi yang ketiga saja, Rio. Baik, terima kasih Dedi di malam hari ini ya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sepanjang bulan, beberapa bulan ini, minggu kita selalu membahas tentang materi-materi dari kehidupan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita jalani. Nah, di malam hari kita seperti refresh iman kita kembali nih, Dad, untuk berbicara tentang keselamatan di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Jadi mari sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagi sahabat yang ada di rumah, kita melihat dua sisi yang begitu luar biasa diambil oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo tentang sistolik dan diastolik ini, mengingatkan kita kembali tentang siapa Elohim kita dan juga keselamatan di dalam Dia, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Nanti sahabatku, di sesi yang ketiga kita akan bahas tentang bagaimana kalau menolak keduanya, yaitu mengabaikan sistolik dan diastolik nih. Apa yang terjadi kalau tubuh kita secara kesehatan ya, secara medis tadi sudah kita bahas di awal tentang orang hanya memikirkan sistolik aja, mengabaikan diastolik. Ternyata diastolik ini bisa menjadi pembunuh yang diam di dalam kehidupan. Silent killer ya dalam kesehatan kita. Dan ini banyak sekali orang mengabaikan itu. Seperti tadi sudah diambil oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo menyampaikan kepada kita semua ya sahabatku, bersama dengan Dedi di malam hari ini, bagaimana hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang katanya bekerja untuk Tuhan, tetapi malah bekerja untuk sinode, bukan bekerja untuk pekerjaan Tuhan, tapi malah mengabaikan dan tidak mengajarkan kepada jemaat, karena tadi jemaat dijadikan objek untuk menghasilkan gitu kan, menghasilkan uang gitu sahabatku, bukan memberikan kehidupan seperti yang difirmankan atau dinyatakan oleh Bapak Yahweh untuk panggilan secara pribadi sebagai seorang hamba Tuhan. Nanti sahabatku kita akan bahas di sesi yang ketiga di malam hari ini setelah jeda lagu, bagaimana kalau menolak. Nah, bagi sahabat yang ada di rumah yang sudah mau bertanya, yang ingin bertanya di malam hari ini, silakan kami tunggu di 0816654532 bersama dengan kami dalam program Refleksi di malam hari ini. Satu lagu pujian ke ruang dengar sahabat, Karena Kasihmu dari album Lion. Karena kasih-Mu aku di sini, tanpa kasih-Mu aku tak sanggup. Kau kudus, sucikan aku dengan darah-Mu. Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbananmu takkan pernah tergantikan.
karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Dengan darah-Mu, Kau basuh aku, jadikan aku seputih salju. Yeshua, Kau ubah hidupku. Pengorbanan-Mu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. Pengorbanan-Mu takkan pernah tergantikan. Karya kasih-Mu sebagai bukti cinta-Mu. Engkau yang kudus, merendahkan diri bagiku. Anugerah-Mu bagiku. Anugerah-Mu bagiku. Anugerah-Mu bagiku karena kasih-Mu. You are listening to Surya Kebenaran Radio. Haleluya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, selamat malam dan selamat bergabung khususnya bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8 dan juga di aplikasi Radio Box, sahabat Radio Surya Kebenaran FM di malam hari ini. Baik yang ada di kota Ambarawa dan juga ada yang di luar kota Ambarawa yang mengikuti dan mendengarkan. Ya, Dedi, ini sebelum kita masuk pada sesi yang ketiga ya, ini kita kembali lagi tentang sistolik dan diastolik, tekanan darah atas, tekanan darah bawah. Ada orang ketika kita datang menyampaikan tentang kebenaran nama Bapa, tentang Yahweh Yeshua Hamasiah,
malah langsung sistoliknya meninggi nih Den. Iya. Iya. Naik darah gitu. Wah, terus tadi ada saja banyak sekali muter-muter gitu kan Den. Ya, itu Muter-muter. nggak pernah diperiksa sistolik dan diastoliknya. Jadi ketika diperiksa langsung naik semuanya. Naik semuanya, haleluya. Nah sekarang nih dia ada beberapa tanggapan dari sahabat yang ada di rumah. Kita ucapkan selamat malam dulu untuk keluarga Pak Bayu di Bandung. Oh, Pak Bayu selamat malam. Haleluya. Ya selamat malam buat Kak Bayu dan juga Kak Lea sekeluarga. Ini ada tanggapan dari Pak Bayu nih Det. Ya. Shalom Dedi dan Rio ikut komen ya. Amin. Ya, silakan. Nah, bicara sistolik atau diastolik, jika diabaikan keduanya ya alamatnya stroke ya. Atau serangan jantung nih. Alamatnya stroke atau serangan jantung nih Den. Nah, sangat memprihatinkan ya, memprihatinkan. Menolak keduanya berarti juga menolak kasih karunia untuk mengenal nama yang memberi kehidupan, dan endingnya tidak akan ada kehidupan kekal dong selanjutnya. Ya, betul. Betul. Karena itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Dulu waktu pertama kali saya mengenal nama Bapa, ada orang yang mengatakan bahwa menolak Yahweh mati masuk neraka. Saya berpikir wah terlalu keras firman ini. Ya, tetapi setelah saya selidiki dan saya menaruh hati saya di sudut netral, dan apa yang disampaikan Pak Bayu tadi benar. Dan memang kalau kita menolak satu di antaranya, ya nanti di sesi yang ketiga akan lebih jelas lagi. Oke, rahasianya ya setelah nanti di sesi yang ketiga akan kita bahas. Dan selanjutnya Mbak dari Gurnadi di Surabaya. Shalom Om Yakub. Shalom. Dan shalom. Amin. Shalom Mas Rio. Amin. Alaka shalom. Kiranya berkat Bapak Yahweh, sekiranya dalam berkat Bapak Yahweh selalu nih Det. Amin. Dari Amin. Gurnadi. Amin. Terima kasih Gun. Om, saya mau menyampaikan kalau berkenaan dengan nama Bapak Yahweh, gereja saya yang sekarang saat ini mengajarkan untuk tidak menyebutkan nama Bapa Yahweh secara gamblang. Pendetanya menyampaikan untuk menyebut nama itu ada mekanismenya, yaitu harus seorang imam dan dilakukan dalam bait Elohim, dan dilakukan hanya 1 tahun sekali. Jika tidak, katanya bisa berbahaya. Ini terjadi sejak gereja saya yang sekarang ini melakukan kerjasama dengan grup mesianik yang bernama FFOZ. Nah, grup ini didirikan orang Yahudi sehingga nama Bapa tidak disebut dengan alasan supaya orang Yahudinya tidak kaget saat kita menyembah dengan menyebut nama itu. Dan saat doa berkat, nama Bapa Yahweh diganti dengan Hashem atau Adonai. Saya merasa seperti ada sesuatu yang hilang. Dulu apabila saya pergi ke gereja tersebut, apabila dalam keadaan suntuk, setelah selesai kebaktian langsung saya mendapatkan kelegaan. Tapi yang sekarang berbeda, malah setelah kebaktian hati saya jadi tambah suntuk. Sekarang saya ini bingung Om, apakah saya masih harus beribadah di gereja yang sekarang ini atau pindah ke gereja lain? Mohon nasihatnya Om. Sekalian saya mohon nanti acara ditutup dalam doa. Terima kasih. Ya, terima kasih Gunardi. Ya, sebetulnya menyebut nama Yahweh diganti menjadi Hashem itu bukan perintah firman, itu perintah Talmud. Ada banyak Talmud yang memerintahkan bahwa nama Yahweh diganti menjadi Hashem atau diganti menjadi sebutan kalau di luar sinagog. Tapi ternyata di dalam sinagog pun sekarang malah tidak menyebut nama Yahweh, diganti Hashem. Nah sekarang kalau orang tidak tahu Hashem itu siapa? Hashem itu kan nama itu, itu, Sem itu nama. Hashem nama itu, lah siapa nama itu? Banyak nama di atas muka bumi ini. Dan kalau tadi dikatakan bahwa nanti orang Yahudi kaget, itu kan menurut anggapan orang Yahudi. Buktinya saya sebut nama Yahweh tidak mati. Dan yang dilakukan oleh imam 1 tahun 1 kali itu kan Yudaisme. Ya, kita bukan Yudaisme. Kalau mengikuti itu berarti mengikuti juga menolak Yeshua dong sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yudaisme menolak Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa banyak orang Kristen yang kebablasan. Ya, nanti di sesi yang ketiga saya akan sampaikan. Tetapi yang jelas bahwa perintah firman justru diminta untuk menyebut namanya, bukan menyebut sebutannya. Masa
Talmud bisa lebih berkuasa daripada firman Tuhan. Itu yang di dalam istilah teologi disebut eisegese, bukan eksegese. Eksegese itu dari dalam firman dikeluarkan untuk menerangkan. Tetapi kalau eisegese itu dari luar dimasukkan ke dalam firman, tetapi yang dari luar bisa lebih berkuasa daripada firman. Seperti Talmud misalkan yang melarang. Nah, padahal firman Tuhan mengajar untuk menyebut. Bagaimana mungkin pada akhirnya Talmud bisa melebihi punya kuasa? Ya. Jadi ini istilahnya lebih menjaga perasaan manusia dibanding perasaan siapa Elohim. Ya, itu perasaan manusia pun sebetulnya karena anggapan ya, Rio. Karena tidak semua orang Yahudi juga seperti itu. Buktinya mesianik sekarang berkembang di Israel. Betul. Nah, kalau mesianik itu apa sih? Mesianik pun di Indonesia sudah beda. Sudah terjadi distorsi. Kalau di Indonesia yang dimaksud mesianik itu ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Kemudian tidak makan makanan yang dilarang oleh firman. Kemudian menggunakan kepa, sitsi, talit, dan banyak lagi hal-hal yang selanjutnya yang tidak bisa saya sampaikan secara lengkap di sini. Padahal yang disebut mesianik di Israel itu adalah orang Yahudi yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim dan Juru Selamat. Amin. Tapi di Indonesia kan sudah terjadi distorsi. Tapi di GPF sih tidak masalah mau pakai talit, cicit dan sebagainya, mau makan makanan yang diperintahkan untuk tidak dimakan karena itu ya menurut firman Tuhan menyehatkan. Gitu. Jadi intinya kalau Gunardi katakan apakah saya perlu pindah? Ya, saya kira semua gereja pasti ada kelemahan-kelemahannya. Yang penting sudah tidak menyebut nama sesembahan lain. Nah, kalau yang lain mengatakan Hashem, sebut aja sendiri Yahweh. Itu. Jadi tidak perlu pindah gereja menurut saya sih. Yang penting kita sudah tahu dan di situ sudah tahu kita pun menerima Yeshua sebagai Elohim kok. Amin. Ya, cuma nama sesembahan lain sudah kita tidak sebut gitu aja. Kecuali kalau ada yang lengkap dan memungkinkan ya. Kalau sejahteranya di situ ya pindah. Oke, jadi yang penting dia di dalam gereja tersebut walaupun dia menyebutkan tentang Hashem hanya memanggil Adonai, tapi Yeshua pun tetap cuma nama Bapa aja yang tidak disebutkan ini. Nah iya, ya itu kan artinya sama saja dengan sistoliknya tidak diperiksa. Yang penting diastoliknya. Nah nanti tiba-tiba melonjak, tahu-tahu stroke. Haleluya. Iya, terima kasih Dedi sudah merespon untuk Gurnadi yang ada di Surabaya. Terima kasih sudah bergabung dalam atensi pertanyaan di malam hari ini. Tadi nasihat ya dan juga masukan dari Dedi itu yang dapat disampaikan di malam hari ini. Dan bagi sahabat yang ada di rumah yang mau bergabung, kami masih menunggu di 081-66-54532. Baik, kita masuk pada sesi yang ketiga tentang bagaimana kalau menolak keduanya nih, Ded. Silakan. Baik, sahabat Surya Kebenaran, saya kembali lanjutkan yang sesi ketiga, yaitu bagaimana jika menolak keduanya. Tapi sebelumnya saya akan ungkapkan sebelum menolak duanya. Ada orang yang memisahkan keduanya. Ya, tidak ditolak tetapi dipisah gitu. Karena orang berpikir bahwa perjanjian lama itu identik dengan Torah, perjanjian baru identik dengan kasih karunia, dan sekarang sudah bukan zamannya Torah gitu. Padahal kitab suci tidak pernah mengajarkan Torah itu hilang. Ada orang yang menekankan hanya Torah saja, itu tidak sesuai dengan firman. Dan ada orang yang menekankan hanya kasih karunia, itu juga tidak sesuai firman. Kenapa? Karena ini dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, artinya apa? Di dalam Torah ada kasih karunia. Contohnya ketika Yahweh sudah mengeluarkan Torah atau hukum atau pengajarannya bahwa Niniwe akan dibinasakan, tetapi ternyata Niniwe bertobat. Maka muncullah kasih karunia di mana Niniwe tidak jadi dibinasakan. Itu salah satu di antaranya bahwa di Torah ada kasih karunia.
Tetapi dikasih karunia juga ada Torah. Misalkan di dalam Roma 8 ayat 1, di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yeshua HaMasyiah tidak ada hukuman. Nah, itu kasih karunia. Artinya begitu percaya Yeshua HaMasyiah, ya sudah, kita tidak akan binasa. Mau berzina, mau membunuh, mau menghancurkan orang lain, itu tidak ada masalah. Nah, ini penekanan hanya pada kasih karunia saja. Dan itu sebetulnya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di dalam kitab berbahasa Ibrani, saya tidak mengungkapkan di sini karena tidak ada ayatnya yang saya bawa. Di dalam Roma pasal 8 itu ayat 1 sama seperti terjemahan dari Indonesian Literal Translation yang dikatakan, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMasyiah Yeshua, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi tidak terpotong. Kalau di dalam King James Version dikatakan, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh but after the spirit. Jadi di sini kasih karunia-Nya, oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam HaMasyiah Yeshua. Itu kasih karunia. Tapi Torahnya ada. Torahnya yaitu yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, orang yang hidup menurut daging, tidak menurut daging tetapi hidup menurut roh, itu adalah orang yang melakukan Yeshua sebagai Torah Hayim, Torah yang hidup. Jadi Torah Hayim kita adalah Yeshua HaMasyiah. Jadi kita tidak boleh meninggalkan satu di antaranya, karena itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisah-pisahkan. Lalu ada orang mengatakan Torah itu sudah tidak berlaku sejak zaman Yohanan, sesuai yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas 16 ayat 16. Itu salah terjemahan. Saya tidak bisa menerangkan di sini. Nanti di dalam khotbah saya mungkin pada hari Minggu saya akan terangkan tentang masalah ini. Sebetulnya sudah pernah saya terangkan, ya. Ada hal yang aneh. Sebelum kenal Yahweh, Yesus juru selamat, dianggap sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Tapi setelah mengenal Yahweh, justru membuang Yeshua atau diastoliknya. Nah, ini kan jadi aneh gitu. Alasannya katanya, saya sudah mendapatkan pengetahuan hikmat dari Bapa Yahweh. Nah, kok nggak sesuai dengan firman-Nya? Ya, terkadang orang mengatasnamakan Tuhan. Nah, ini kalau sudah mengatasnamakan Tuhan memang repot. Terkadang kita mau menyangkal juga takut juga. Takut dong, ini dari Tuhan. Betul. Iya. Lah, tapi Tuhan kok nggak ngomong sama saya? Iya. Beberapa hari yang lalu ada orang datang kepada saya mengatakan, Pak, Bapak jangan menyebut ini, yang sebutnya itu, gitu. Saya tidak perlu jelaskan ya. Ada 4 orang datang. Saya diperintah oleh Tuhan untuk berbicara langsung kepada Bapak. Jauh-jauh saya datang karena Bapak salah, yang benar begini, bukan begitu. Saya bilang, lah Tuhan kok tidak ngomong sama saya? Ya, dan saya sudah menyelidiki. 20 tahun yang lalu saya sudah menyelidiki, dan apa yang Anda sampaikan saya sudah tahu. Dan waktu saya, apa yang Anda sampaikan itu saya sudah lakukan 20 tahun yang lalu. Tetapi ketika Tuhan berbicara berbeda, ya saya mengikuti sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi kalau sudah mengatasnamakan Tuhan memang repot, Rio. Jadi kalau menolak keduanya itu sama saja dengan mengabaikan sistolik maupun diastolik. Akibatnya fatal, tahu-tahu stroke dan penyakit mati, meskipun nampaknya tidak ada sakit penyakit. Banyak orang yang tidak peduli tentang nama Tuhan, nggak pusing mau Yahweh kayak mau Yeshua kayak, yang penting saya sudah Kristen. Tapi Kristen yang hanya imannya menggebu-gebu tetapi kosong ilmunya. Kitab suci katakan bahwa orang yang menolak kedua-duanya itu adalah seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Di dalam kitab berbahasa Ibrani, Brit Kadasa berbunyi, Mihu hakosef bilti hamkakes
be Yeshua lemor kilo hamasya huse husoten hamasya ham kakes baaf ufaben, yang artinya siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias? Inilah soten hamasya atau antikris yang menyangkal Bapa dan Putra. Mengerikan enggak itu? Jadi orang yang mengabaikan sistolik maupun diastolik, enggak pernah kontrol, banyak yang tiba-tiba geletak game over. Itu karena tidak peduli dengan sistolik dan diastolik. Itu sama saja dengan orang yang tidak peduli mau Yeshua kayak mau Yahweh kayak, yang penting saya sudah Kristen begitu. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Karena Bapa yaitu Yahweh dan Putra yaitu Yeshua yang beriman kepada manusia sebagai ajakan untuk beriman kepada manusia. Ini Yeshua itu dalam arti yang berfirman kepada manusia ya. Sebagai ajakan yang beriman kepadanya agar selamat, dan Ruach HaKodes itu satu adanya, seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7. Di dalam Brit Kadasa berbunyi Kislosa hamidim basamayim ha'af wahadafar Ruach HaKodes uslas tam ekadhema, yang artinya sebab ada tiga yang bersaksi di samayim atau di sorga, Bapa, Firman, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu. Dan Yeshua HaMasiah sendiri pernah mengatakan di dalam Injil Yohanan 10 ayat yang ke-30 yang berbunyi Ani wahaf ekhat, yang artinya aku dan Bapa itu satu. Jadi ini bukan satu visi satu misi, tapi satu pribadi dalam dua manifestasi. Maka menolak Yeshua itu Yahweh akan menyebabkan manusia itu mati dalam dosa-dosanya, seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanan pasal 8 ayat yang ke-24. Di dalam Brit Kadasa berbunyi laken amarti lakem kita mutu fekato tehem ki imlo ta'aminu fi ki anihu tamutu fekato tehem, yang artinya oleh karena itu aku yaitu Yeshua berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Tapi orang-orang Yahudi pada saat itu tidak mengerti bahwa Yeshua sedang membicarakan Yahweh. Dan hal itu tertulis di dalam ayat yang ke-27 yang berbunyi Wehemlo hevinu zotki al-ha'af diber alehem, yang artinya mereka tidak mengerti bahwa dia yaitu Yeshua membicarakan Yahweh, membicarakan Bapa yaitu Yahweh kepada mereka. Tapi kenapa orang menolak kalau Yeshua itu Yahweh? Karena melogikakan Elohim yang melampaui logika. Ya. Seperti orang mengatakan Yahweh turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, Yeshua HaMasiah, berarti surga kosong dong. Nah, ini karena melogikakan Tuhan. Tuhan kan El Shaddai, Elohim Maha Kuasa. Dia mau bisa jadi apa saja, mau bisa jadi berapa saja. Dan kita ini tidak mentuhankan manusia, tapi Tuhan yang menjadi seperti manusia, ya. Oleh karena itulah maka di dalam kitab 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, Rabi Saul menulis yang tertulis di dalam kitab versi akar Ibrani atau Hebraic Root Version berbahasa Inggris mengatakan begini: Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Yang artinya oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang mengaku saya penuh Roh Kudus tapi menolak Yahweh, itu bukan Roh Kudus tapi rokok kudus. Rokok dari kudus ya. Iya. Karena memang kitab suci katakan tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali dari Roh Kudus, ya. Neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodes. Itu jelas sekali. Jadi saya boleh katakan, saya menyaksikan orang mau berbahasa lidah rame model seperti apa. Kalau menolak Yahweh adalah Yeshua, itu bahasa lidahnya bahasa lidah palsu.
Terus terang saja loh. Iya. Ya mohon maaf bagi yang berbahasa lidah tapi menolak Yahweh. Kalau orang berbahasa lidah dan betul-betul itu dari Elohim, tentu dia tidak akan menolak, karena kitab suci mengatakan demikian. Jadi bukan saya yang menghakimi, Rio, Yes. tetapi kitab suci yang mengatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga tadi. Nah sekarang saya tambahkan sedikit lagi ya. Siap. Kembali ke judul nih. Sistolik atau diastolik, yang benar apa, Rio? Sistolik atau diastolik? Yang benar. Yang benar apa? Yang benar. Ini kalau mau diperhatikan keduanya benar gitu. Ya, Dan- jadi bukan sistolik atau diastolik, tetapi sistolik dan diastolik. Ya. Ya, tentang Tuhan kita, yaitu bukan Tritunggal, tapi Tunggal Tri. Kalau Tri kan 3, Tunggal itu 1. Pandangan umum, istilah kebanyakan orang Kristen yang mengungkapkan masalah Tritunggal atau Trinity dalam bahasa Latin diperkenalkan secara resmi pada abad ketiga dan keempat Masehi. Meskipun konsep dasarnya telah ada dalam ajaran Kristen sejak abad pertama. Istilah ini merujuk pada doktrin Kristen yang menyatakan bahwa Elohim adalah satu hakikat atau ousia, tetapi dalam 3 pribadi atau hypostasis, Bapa, Putra, Yesus Hamasia, dan Roh Kudus atau Ruach Kodes. Padahal yang benar satu pribadi dalam 3 manifestasi atau 3 fungsi. Jadi ini terjebak orang, ya, dengan istilah 1 dan 3, 3 dan 1. Padahal Tritunggal itu ditujukan untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan, bukan keberapaan Tuhan. Dia disebut Bapa karena menciptakan, yaitu Yahweh, dan disebut Putra karena berfirman, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan ini bukan berarti putra dengan bapa ini usianya berbeda, karena istilah putra atau anak itu hanya istilah saja, bukan betul-betul secara biologis. Misalkan seperti anak baju, apakah bajunya punya anak? Tidak. Kan tidak, itu kancing. Kancing. Ya. Anak tangga, apakah tangganya punya anak? Itu kan terap-terapan. Anak panah itu bukan berarti panahnya punya anak, tetapi karena senjatanya panah itu, kalau yang melengkungnya itu busur panah, ya. Dan disebut Ruach HaKodes atau Roh Kudus karena berdiam dalam hati manusia yang disebut Immanuel. Immanuel itu bahasa Ibrani dari kalimat imuna anak nu Elohim, yang berarti Elohim di dalam kita, di mana di dalam kitab berbahasa Jawa disebut Manunggaling Gusti. Jadi beberapa poin penting mengenai perkembangan konsep dan istilah Tritunggal ini saya sampaikan secara umum ya, Rio, tidak sesuai dengan kebenaran firman, tetapi berdasarkan pendapat manusia. Ada seorang yang bernama Quintus Septimius Florence Tertullianus yang hidup tahun 160 sampai 225 Masehi. Tertullian yaitu seorang teolog Kristen dari Kartago atau Afrika Utara, adalah salah satu orang pertama yang menggunakan istilah Trinitas yang dalam bahasa Latinnya untuk menggambarkan hubungan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ia juga menggunakan istilah persona dan substantia untuk menjelaskan doktrin ini. Kemudian yang kedua, Konsili Nikea pada 325 Masehi. Konsili Nikea merupakan titik penting dalam perkembangan doktrin Tritunggal. Konsili ini yang diadakan oleh Kaisar Konstantinus menetapkan bahwa Yeshua HaMashiach adalah sehakikat atau homoousios dengan Bapa yang menjadi dasar untuk pemahaman Tritunggal. Pernyataan ini dimasukkan dalam Credo Nikea. Kemudian Konsili Konstantinopel pada 381 Masehi. Konsili ini memperluas Credo Nikea untuk memasukkan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal, memperkuat doktrin bahwa Tuhan adalah satu dalam esensi tetapi 3 dalam pribadi, yang seharusnya bukan 3 dalam pribadi tapi 3 dalam fungsi. Ya. Jadi ini ada sedikit pemahaman yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Jadi doktrin Tritunggal itu secara eksplisit diajarkan dalam Alkitab, tetapi diinterpretasikan dari berbagai teks
dalam perjanjian baru seperti yang tertulis dalam kitab Matius 28 ayat 19 dan 2 Korintus 13 ayat 13 serta dari ajaran para bapak-bapak gereja awal. Tapi yang jelas saya ingin ingatkan bagi sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, setan takut orang menyebut Yahweh dan Yeshua HaMashiach, sehingga memakai para pendeta yang tidak mau belajar dan para teolog yang mendikte Tuhan seolah-olah lebih pintar dari Tuhan, sehingga Tuhan harus menuruti mereka. Padahal karena dipakai setan, karena setan tidak mau orang menyebut Yahweh dan Yeshua, karena nama Yahweh dan nama Yeshua adalah nama yang maha dahsyat berkuasa. Amin. Begitu Rio. Yes. Ya, haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang sistolik dan diastolik di malam hari ini, sahabatku, kita kembali lagi ke akar yang sebenarnya. Kalau tadi sudah disinggung dalam sesi sebelumnya tentang Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan juga Yakub, dan juga Elohim yang kita kenal di dalam anugerahnya yang luar biasa dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Bagi sahabatku yang ada di rumah, kita melihat bahwa banyak orang yang mengabaikan atau menganggap bahwa kita sekarang di zaman kasih karunia berbicara tentang nama Bapa atau mengenal tentang Yahweh itu adalah perjanjian lama, dan mengabaikan semuanya karena berpikir bahwa Yahweh itu Elohim yang jahat nih, Elohim yang menakutkan. Sedangkan Yeshua kan lembut gini. Jadi orang mengabaikan itu nih terkadang. Padahal Yeshua itu Yahweh sendiri yang turun ke bumi. Lalu bagaimana dikatakan Yahweh itu kejam? Dan ketika yang tertulis dalam kitab perjanjian lama seolah-olah dalam tanda petik Yahweh kejam, itu bukan karena Yahweh kejam, tapi karena manusia mengabaikan peringatannya. Kalau tidak mengabaikan peringatannya, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur, bahwa kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, itu tertulis berkali-kali. Kasih setianya. Jadi Yahweh itu kasih dan setia. Ya, itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau orang yang sudah mengerti karakter Yahweh akan mengatakan demikian, seperti Daud mengatakan demikian, dan juga penulis-penulis Mazmur yang lain. Tetapi kalau hanya bertendensi negatif, Yahweh itu kejam, Yeshua itu penuh dengan kasih. Lah Yeshua itu Yahweh, bagaimana mungkin bisa dikatakan kejam? Kan begitu. Haleluya. Ya, sahabatku, Yahweh penuh dengan kasih dan juga Dia setia. Oleh karena itu Yeshua mengajarkan kita juga untuk mengasihi. Iya, dan Yahweh. Dia selalu setia. Yes, amin. Jadi melihat bahwa Tuhan begitu setia dan Dia sangat mengasihi kita. Jadi mari Yeshua mengajarkan kita, sahabatku, untuk melihat bahwa kasih Bapa Yahweh itu sangat luar biasa dan Dia itu kekal setia dalam kehidupan kita. Dan seperti apa yang kita bahas di malam hari tentang sistolik dan diastolik. Jadi sahabatku, terkadang kita ketika mau berobat, kita ke rumah sakit, kita cek, saya cek dulu nih tekanan darah saya nih. Kalau atas aja, yaitu sistoliknya yang diperhatikan, mengabaikan diastolik. Nah, ini di malam hari ini kita diingatkan kembali dari sisi rohani kita, bagaimana kita mengenal tentang nama Bapa Yahweh, yaitu Yeshua HaMashiach, di mana Yahweh kita bahas tentang sistolik dan Yeshua adalah diastolik. Nah, kalau memang sahabatku kita periksa dan dinyatakan bahwa tekanan darah kita nih baik, yaitu normal seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo tentang bagaimana 120/80 ya, Dan. Iya. Tapi ada juga yang mendikte dokter itu. Oh enggak, ini salah ini. Alatnya yang rusak ini. Terus kan ada juga saja. Padahal saya tuh makannya baik-baik saja loh. Kok gini ya gini. Ada juga, padahal kan saya sudah minum obat gitu. Ya, jadi akhirnya mengandai-andainya tuh banyak alasan gitu. Akhirnya ngatur dokternya. Untuk menentang ini medis juga bisa ditentang oleh manusia, apalagi Tuhan gitu. Nah, jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini obrolan kita dengan Dedi Yakub ya tentang sistolik dan diastolik. Kalau tadi terima kasih juga bagi sahabat yang sudah beratensi di dalam menambahkan atau menyenggol kami dan juga bertanya. Terima kasih untuk bersamanya di malam hari ini. Mungkin saja kita ke closing statement, Dad. Ya, silakan. Closing statement saya adalah periksakan diastolik dan sistolik dengan rutin. Artinya secara rohani kita harus menjaga antara Yahweh dengan Yeshua serta Ruach HaKodes jangan sampai dihilangkan, karena itu merupakan satu adanya, sehingga kita tetap sehat dan ketika waktunya kita dipanggil Tuhan,
kita akan masuk ke Samayim, tempat di mana para saleh-saleh Tuhan hidup kekal bersama dengan Elohim. Begitu, Rio. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi pesan terakhir bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo tentang obrolan kita di malam hari ini. Dan kiranya apa yang sudah kami bahas bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo membagikan bagi kita semua, membawa berkat bagi setiap kita yang mendengarkan pastinya, dan juga setiap kita lebih lagi membuka pemikiran kita. Dan ingat sahabatku, apa yang sudah kita dengar, baik cara ketika kita beribadah, setiap pengajaran tentang kebenaran akan nama Bapa di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, begitu juga kita berbagi itu untuk kehidupan bagi orang lain, sehingga kita menjadi suratan HaMashiach yang dibuka dan dibaca oleh setiap orang. Baik Dedi, kita akan tutup di dalam doa di malam hari ini. Kami persilakan. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh untuk pengajaran pada malam hari ini. Biarlah kami tetap setia sebagaimana Engkau setia terhadap kami. Amin. Kami selalu melihat keadaan situasi kehidupan kami tentang sistolik dan diastolik. Kami memeriksakan kehidupan kami antara Bapa Yahweh Yeshua dan Roh HaKodes yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kehidupan kami. Kiranya kami tetap sehat secara rohani. Amin. Sehingga kapanpun Tuhan panggil kami akan selamat di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Amin. Kami berdoa untuk para sahabat Surya Kebenaran yang pada malam hari ini mendengarkan. Engkau memberkati dan yang memberikan atensi, baik Gurnadi, Pak Bayu maupun Ibu Lea, serta Pak Gembala Sugeng Wiguno. Engkau memberkati semua yang hadir, yang mendengarkan dengan seksama walaupun tidak komentar. Engkau berkati ya Tuhan. Pertemukan kami di waktu yang akan datang dengan iman yang lebih baik dari hari ini. Sehingga iman kami tidak digoyahkan oleh angin-angin pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Berkati Rio yang telah membimbing acara ini dari awal sampai akhirnya. Engkau berkati masa depannya bagi kemuliaan nama-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ini satu lagi nih pesan buat kita semua seperti yang didoakan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Sahabatku, tetap jaga kesehatan rohani kita, jiwa kita dan tubuh kita nih ya di malam hari ini. Dan sahabatku, senantiasa periksa ya sistolik dan diastolik untuk tetap sehat. Ya, kita sehat, banyak hal yang bisa kita lakukan dan juga tetap bisa memuji Bapa Yahweh dan berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah dengan iman yang lebih luar biasa lagi. Baik, terima kasih Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sehat selalu Ded. Amin. Bapak Yahweh berkati. Bapak Yahweh berkati dalam pelayanan Dedi dan setiap hal dikerjakan. Dan juga bagi sahabat yang ada di rumah, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini. Bagi happy people, sahabat Radio Surya Kebenaran FM yang ada di kota Ambarawa dan juga yang ada di kota-kota lainnya yang mengikuti dan mendengarkan. Dan terima kasih untuk atensinya. Selamat malam, kami pamit undur dan kita bertemu lagi di pekan depan dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Terima kasih, selamat malam dan Bapak Yahweh memberkati. Amin. Tiada pernah sesaat Kau lupakanku, Kau beri damai sukacita di hatiku. Engkaulah gunung batu keselamatanku, perisai perlindungan buat jiwaku. Jagaku selalu bagai biji matamu, sembunyikan selalu dalam naunganmu. Tiada terukur kasih-Mu Yahweh dalam hidupku, tiada terhitung kebaikan